banyak sekali, nih contohnya ya, jenis olahraga yang bisa dilakukan untuk menyehatkan jiwa dan raga. Apakah boleh makan enak? Boleh. Apakah selalu makan enak? Harus dong. Makan nasi merah mungkin bagi yang pertama kali, saya dulu pertama kali makan, mohon maaf ya, mual banget. Tapi lama-lama saya coba terus, sampai akhirnya sekarang kalau nggak makan karbohidrat kompleks ya, nasi merah atau nasi coklat atau nasi hitam, di luar nasi putih, ada rasa yang kurang pas. Saudara, sinyal pindah ibu kota semakin sering diungkap Presiden. Provinsi Kalimantan Timur, rencana balapan ibu kota, Aiman Wicaksono, eksklusif hanya di podcast Aiman. Saya Aiman, saya ajak Anda di eksklusif. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita berjumpa lagi di podcast Aiman Wicaksono musim kedua, yang merupakan hasil kolaborasi antara Kompas TV, Media Podcast Network, dan Trusty Talent Management. Dua ya, jadi dua cukup. Oh enggak, kalau podcast Aiman boleh 3 dan seterusnya. Sebelum mulai, jangan lupa untuk follow dan beri rating pada podcast Aiman Wicaksono di Spotify dan subscribe YouTube Kompas TV supaya Anda tidak tertinggal pada setiap episode terbarunya. Di musim kedua ini, saya akan berbagi cerita menarik dan berkesan seputar penggarapan program Aiman di Kompas TV dan juga yang baru, kehidupan saya menjadi seorang jurnalis yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya dan semuanya akan saya bagikan eksklusif hanya di podcast Aiman Wicaksono. Baiklah saudara, episode kali ini saya akan berbagi kisah soal gaya hidup sehat yang katanya sih saya lakukan lewat berolahraga dan mengonsumsi makanan bergizi dan berimbang. Itu kata orang, tapi saya pede bahwa saya mengatakan bahwa ya saya berusaha untuk menjaga itu semua. Oke, saya ceritakan. Padatnya pekerjaan bukan berarti menghentikan seorang untuk tetap merawat tubuh, menjaga kesehatan. Jangan karena pekerjaan lalu jadikan alasan bahwa kita bisa merusak tubuh. Justru dengan merawat tubuh, seorang akan bisa lebih berbahagia dengan dirinya sendiri serta menyegarkan pikiran di tengah sibuknya pekerjaan dan juga punya manfaat untuk orang lain. Ini yang paling penting. Menjaga kesehatan dan kebugaran dapat memberikan banyak manfaat bagi yang menjalaninya. Seperti mengelola stres. Karena stres nggak mungkin ditekan, nggak mungkin dihilangkan, tapi mengelola. Dan orang yang sehat punya kelebihan untuk mengelola stres, serta menyegarkan jiwa dan raga. Namun banyak orang yang menyepelekan karena padatnya kesibukan. Seolah-olah orang ketika sibuk atau pada posisi tertentu, ia membolehkan dirinya bahwa saya boleh makan apa saja, saya boleh menikmati apa saja, karena itu merupakan bagian dari kebahagiaan saya. Tapi dia lupa, yang dia senangi adalah lidah, dan mungkin sampai tenggorokannya. Tapi lambung, usus, hati, ginjal, tersiksa semua. Perlu suatu manajemen waktu memang. Pertama, untuk belajar mengetahui apa yang kita makan. Yang kedua, untuk bisa menyeimbangkan kesibukan dengan menjaga kesehatan dan kebugaran dirinya. Karena yang penting satu pengetahuan, yang dua dilakukan. Punya pengetahuan tapi nggak dilakukan, sama saja. Saya tidak melihat di mana. Apakah di rumah, ataukah ketika saya sedang di luar kota, karena sering keluar kota untuk program Aiman misalnya, hampir tiap minggu saya berada di luar kota, atau mungkin di mana, saya tidak pernah melihat itu. Tapi yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa manfaatkan dari waktu yang saya punya untuk mengolah tubuh, untuk melakukan pemanasan, stretching, dan lain sebagainya. Dan ini penting. Katakanlah, di kamar hotel bukan berarti tidak bisa melakukan olahraga. Banyak yang bisa kita lakukan. Ya, mau bicep, tricep, hamstring, kaki, dan lain sebagainya, bagian kaki ya. Atau mungkin perut. Olahraga-olahraga sederhana tapi bermanfaat. Dan jangan lupa, makanan juga harus kita perhatikan. Bukan berarti kemudian ketika kita keluar kota, kita dinas, dan lain sebagainya, lalu kita bisa kuliner seenaknya tanpa memperhatikan asupan makanan yang baik, bergizi, dan bermanfaat bagi tubuh kita.
yang paling penting adalah pengetahuan. Bagi saya, apa yang kita makan itu menjadi hal yang sangat penting. Kita makan apa? Ini kelihatan agak ribet ya. Katakanlah nasi merah. Kenapa nasi merah? Karena karbohidrat kompleks. Dengan sayuran. Sayurannya biasa saya makan duluan, atau buah saya makan duluan, baru kemudian makan beratnya. Kenapa seperti itu? Karena pengolahan buah dan sayur lebih cepat ketimbang nasi dan ayam misalnya. Sehingga kalau terbalik, maka proses pembusukannya juga akan terbalik. Dan itu memunculkan gas dalam lambung yang akhirnya bisa memunculkan GERD. Nanti bisa dicek ke ahlinya tentu. Tapi inilah kemudian yang saya mendapatkan karena saya juga bukan hanya mengetahui sendiri, tapi juga berkonsultasi dengan dokter gizi. Nah, apa yang menjadi penting di sini? Bahwa kita sering mendengar kata diet. Diet itu seolah-olah mengurangi makan. Bukan, diet itu mengatur makan. Diet itu mengetahui apa yang kita makan. Bukan sembarangan. Boleh makan manis? Boleh. Boleh makan gorengan? Ya nggak terlalu banyak. Bukan berarti nggak boleh semua. Tapi artinya bahwa semua itu harus kita ketahui. Belajar, pengetahuan menjadi hal yang penting. Karena tahu apa yang kita makan menjadi segala-galanya dalam proses untuk memperbaiki apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam hal makanan. Apakah harus selalu yang enak? Apakah nggak boleh makan enak? Dua hal yang berlawanan. Apakah selalu enak ataukah nggak boleh makan enak? Dua-duanya nggak ada yang salah. Dua-duanya apakah boleh makan enak? Boleh. Apakah selalu makan enak? Harus dong. Makan nasi merah mungkin bagi yang pertama kali, saya dulu pertama kali makan, mohon maaf ya, mual banget. 1 hari, 2 hari nggak kuat. Off seminggu. Lalu kemudian hari ke-8 saya mulai lagi. Baru 1 hari off lagi karena mual ya. Agak gimana gitu ya. Kalau istilah mungkin belenak. Tapi lama-lama saya coba terus. Sampai akhirnya sekarang kalau nggak makan karbohidrat kompleks ya, nasi merah atau nasi coklat atau nasi hitam, di luar nasi putih, ada rasa yang kurang pas. Saya nggak merasa hal yang itu baik untuk saya. Dan saya tidak bergantung pada nasi. Kadang-kadang saya kentang rebus, ya bukan mashed potato ya, beda. Karena pakai susu dan lain sebagainya. Atau ubi rebus, atau jagung rebus, bukan jagung rebus ditambah krim kental manis, bukan. Atau gula, bukan. Intinya semua karbohidrat kompleks dan raw alias tanpa diolah, saya siap untuk makan dan itu menjadi kebiasaan saya. Dan ini menjadi penting. Apakah kemudian serta-merta kemudian kita berubah? Bukan. Tujuan kita bukan untuk mengubah badan. Tujuan kita sehat. Kalau badan kita berubah, itu efek samping. Pertama, pengetahuan. Pelajari. Banyak kok. Kalau perlu, konsultasi dengan ahli. Ini penting. Jangan sembarangan. Karena tiap tubuh orang berbeda-beda. Efeknya berbeda-beda. Makan A belum tentu cocok untuk si dia. Sebaliknya, makan B justru cocok dengan dia. Nah, untuk mengetahui ini kan beda-beda. Karena orang punya alergi, orang punya kesenangan, dan lain sebagainya. Yang penting satu, pengetahuan. Kita tahu. Jadi dengan pengetahuan itu, kita bisa tahu bahwa ini loh jenis makanan yang boleh kita makan, yang boleh kita sering makan, yang boleh kita makan tapi nggak boleh sering-sering. Misalnya seperti itu. Yang kedua, jalankan. Sesederhana itu. Tahu dan jalankan. Kalau tahu nggak dijalankan, cuma. Kalau tahu, kalau dijalankan tapi nggak tahu, bahaya juga. Banyak orang yang mengalami kerusakan organ karena dia sekedar menjalankan tanpa dia mencari pengetahuan atau berkonsultasi dengan ahli. Apa prinsip yang bisa saya sampaikan di sini? Mulailah. Walaupun dengan hal terkecil sekalipun, tapi satu yang saya harus garis bawahi, konsistensi. Saudara, menjaga kesehatan dan kebugaran tidaklah cukup dengan berolahraga saja, tapi juga perlu mengonsumsi pangan yang sehat dengan pola makan yang teratur. Ingat, hari ini telat, besok telat, selesai. Karena berikan hak tubuh Anda yang terbaik. Kalau seandainya nggak sempat dan lain sebagainya, Anda harus atur waktu dan Anda harus kreatif. Di tas misalnya ada penganan yang mungkin bisa mengganjal dan lain sebagainya, tapi penganan sehat. Apa itu? Satu lagi, balik lagi tadi, pengetahuan dan kemudian dijalankan. Dengan demikian, keseimbangan kerja dan kebahagiaan diri
mudah-mudahan dapat ditemukan. Terima kasih sudah mendengarkan. Tunggu kisah menarik lainnya dari podcast Aiman Wicaksono di episode berikutnya. Dengan tubuh yang sehat, kita juga bisa berpikir sehat. Salam.